Selamat malam, shalom, shalom sejahtera untuk kita semua. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan dengan judul Hidup Bersukacita. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami Tuhan, di saat kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Firman Tuhan berkata, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan sangat bergembira. Maka ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Pendeta, saya mau bunuh diri. Hal ini diucapkan seorang teman beberapa tahun lalu. Pada masa remaja, kami sama-sama pergi ke gereja. Lalu kemudian kami berpisah. Panggilan itu datang pada hari Jumat sore. Kejahatan dan kadang-kadang pembunuhan telah mewarnai hidup Wayne. Petugas tahanan memberi izin bertelepon kepadanya hanya kepada seorang, yaitu kepada saya. Saya teringat perjalanan pada suatu tengah malam melalui jalan sepi di Sydney, pintu gerbang tahanan, ruangan tunggu, dan kemudian bertemu dengan Wayne. Yang tidak jelas kuingat ialah yang kukatakan dan dikatakannya. Ia bukanlah seperti Paulus atau Silas dengan gempa bumi yang segera akan terjadi. Seorang yang tidak punya masa depan. Tentu saya tidak akan menikam diri sendiri, katanya melalui telepon itu. Saya sudah di luar sekarang. Keadaan agak baik. Pendeta yang saudara suruh menjumpaiku itu sungguh telah menyadarkan saya. Kemudian saya berbicara kepada pendeta mengenai Wayne. Pelayanannya telah mengubah penderitaannya. Sekarang, ialah yang menolong orang-orang lain. Harapan cukup besar, bahkan Wayne dibaptiskan pendeta itu. Tetapi pengaruh cara hidupnya yang lalu terasa beberapa tahun kemudian. Namun, ia mati dalam keadaan gembira dan mempunyai banyak temannya yang telah ditolongnya. Dalam kisah kepala penjara di Filipi itu, ia pun hampir bunuh diri. Tetapi ia melupakan dirinya, lalu menolong orang lain pada saat ia mendapat keselamatan itu. Seorang yang mengikat Paulus dan Silas memperoleh kesegaran. Kepala penjara mendapat lebih dari itu lagi. Pekerjaannya bagi orang lain memulihkan penderitaannya. Ia bersukacita karenanya. Tidak ada bandingan sukacita karena menolong orang lain. Dengan menerima Yesus, segera akan timbul pertanyaan, apakah yang dapat kulakukan bagi orang-orang lain? Salah satu cara untuk menguji pengalaman kita sebagai orang Kristen ialah dengan menanyakan diri saudara, apakah yang kulakukan bagi orang-orang lain? Saudaraku, kepala penjara diperintahkan untuk mengikat Paulus dan Silas dengan rantai. Pada saat ia menerima Yesus Kristus, ia menerima perintah baru. Cara ia bertindak kepada Paulus dan Silas menjadi teladan hidup gembira setiap orang yang akan bertobat. Para hamba Kristus haruslah mengamat-amati setiap kesempatan. Kita bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang mau binasa. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 9 halaman 220. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk renungan malam hari ini. Kami diajarkan untuk hidup bersukacita dalam penderitaan kami, dalam pengalaman jalanan hidup kami yang penuh dengan kejahatan. Kami diajarkan untuk hidup bersukacita, membagikan pengalaman rohani kami kepada orang lain. Bagaimana Tuhan sudah mengubahkan hidup kami menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan karena kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Biarlah iman kami boleh kami pertahankan sampai Engkau datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.